Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam renungan pagi. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada, supaya pagi hari ini kita bisa memulai bersama-sama hidup kita dengan Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini saya berdoa supaya Tuhan ada dan nyata dalam hidup Anda, dan Anda akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa bersama Tuhan. Yuk kita buka hati, kita siapkan hati kita untuk kita belajar firman Allah pagi hari ini. Bapak Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami buka hati kami untuk kami belajar sama-sama kebenaran-Mu. Revelation, wisdom, understanding menguasai hamba yang menyampaikan, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Kami semua yang mendengar dimanapun kami berada, supaya kami diberi pengertian yang benar untuk kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dan kuasai hamba-Mu, kuasai kami semua pagi hari ini. Dan kami mempersilahkan Roh Kudus Kau bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami. Kami mempersilahkan para malaikat Terang Kudus, lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini dalam renungan pagi, kami akan mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Kita ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-12, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Dan kalau perhatikan ayat ini, saya mengambil sebuah judul di mana ketika saya merenungkan, dan saya mengambil sebuah tema pagi hari ini dalam renungan pagi adalah hidup bijaksana. Nah, diperlukan sekali bagaimana kita harus hidup bijaksana untuk menyingkapi seluruh kehidupan yang akan kita jalani. Ada begitu banyak orang Kristen, mereka mengatakan bahwa mereka memiliki hikmat dari Tuhan, tapi dalam kehidupan mereka tidak didapati bijaksana dalam pengambilan keputusan, dalam sikap, dalam beretika, bermoral, dan dalam menyingkapi kehidupan sehari-hari. Kita banyak sekali menemukan bahwa kehidupan orang, bahkan orang Kristen sekalipun, tidak bijaksana atau kurang bijaksana. Nah, yuk kita belajar sama-sama bagaimana caranya kita sebagai orang Kristen bisa hidup bijaksana. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita nggak hidup ngawur, tidak hidupnya tidak teratur, tidak tertib. Bahkan kalau Anda pelajari, Paulus menegaskan kepada mereka, kepada semua jemaat, untuk mereka hidupnya tertib di dalam Tuhan. Bahkan Paulus menegur setiap orang yang hidupnya tidak tertib. Dan saya percaya ini juga bicara bagaimana kita hidup menjadi bijaksana, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita. Nah, dari nas ini banyak sekali mengandung pengajaran-pengajaran yang berharga, pengajaran yang penting. Salah satunya saya mengajak Anda, ayat 11 berkata seperti ini: siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Ketika saya renungkan ini, nats ini mengajarkan kepada kita semua, yang paling pertama saya menyimpulkan bahwa pentingnya kerja keras. Anda jangan berpikir bahwa hidup kekristenan ini hanya berdoa tanpa bekerja. Tapi saya percaya bahwa ayat ini mengatakan bahwa kalau kita mengerjakan tanah kita, kita akan kenyang dengan makanan. Saya percaya doa penting, doa menjadi sebuah dasar kehidupan kekristenan. Tapi bukan berarti bahwa kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang pria, sebagai orang muda, kita berdoa lalu kita nggak bekerja, nggak mengerjakan apapun. Saya yakin dan percaya bahwa firman Allah adalah sesuatu yang mengajar kita untuk balancing juga, memiliki sebuah keseimbangan antara spiritual dan kehidupan jasmani. Itulah yang namanya bijaksana, saudara. Dan saya percaya pengajaran ini mengajar kepada Anda dan saya, menekankan betapa pentingnya kerja keras. Kita usah berdoa, Tuhan buka jalan, kita harus imbangi dengan kerja keras kita. Dan saya percaya Tuhan akan menghargai kerja keras kita dan akan memberkati pekerjaan kita. Saya menemukan banyak sekali teman-teman yang mereka kuat berdoa, mereka sungguh-sungguh berdoa, lalu mereka komplain, kenapa bisnisku nggak berhasil? Dan saya menemukan bahwa mereka hanya berdoa, dan ketika Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka koneksi, mereka tapi males, mereka tidak bekerja keras. Sehingga apa yang Tuhan sudah bukakan, koneksi, dan semua hal itu menjadi sia-sia. Saya percaya bahwa siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Ini berbicara begitu Anda bekerja, melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda, Tuhan akan memberkati Anda. Ingat Matius 25, ketika Tuhan mempercayakan kepada hamba-hambanya talenta, dan di situ Tuhan berkata bahwa tidak mau menjadi hamba Tuhan yang males, yang tidak setia, saudara. Setia dalam arti kata bukan cuman
kita setia artinya ikut Tuhan terus. Tapi saya percaya kerja keras penting. Tuhan mempercayakan apapun dalam hidup kita, kita harus mengelolanya dengan baik, mengerjakannya dengan baik, mengusahakannya dengan baik. Bahkan kalau Anda pelajari di kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan Adam, menaruhnya di Taman Eden, untuk apa? Mengusahakan, saudara. Dan saya percaya itu bicara tentang bagaimana Tuhan mempercayakan apapun dalam hidup kita, dan penting untuk kita mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, dan harus dengan kerja keras. Dan saya percaya kerja kerasmu dan dengan mengandalkan Tuhan dan bekerja keras, maka saya percaya hasilnya pasti akan sangat memuaskan dan akan memberkati. Intinya di ayat ini kita belajar orang yang bekerja keras dan mengelola sumber daya dengan baik akan menuai hasil yang baik. Sebaliknya orang yang tidak bekerja keras dan tidak bertanggung jawab mengelola sumber daya yang Tuhan percayakan, maka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Intinya adalah mereka yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, itu akan mengalami kerugian di kemudian hari. Tapi orang-orang yang memanfaatkan waktu, mengelola dengan apa yang Tuhan percayakan dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras, mereka akan mendapatkan hasil yang sangat baik, saudara. Lalu yang kedua, saya lompat ayat yang ke-15. Ayat 15 dan 16 bilang gini, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Nah, ini bicara mengenai apa? Kehidupan yang bijaksana. Dalam mengambil keputusan apapun, menjalaninya harus dengan kebijaksanaan. Dan saya percaya kebijaksanaan akan membawa kedamaian dan hasil yang positif, saudara. Saya yakin dan percaya dikatakan bodoh orang yang sakit hati seketika, tetapi bijak mengabaikan cemooh, saudara. Saya percaya dikatakan jalan orang bodoh lurus menurut anggapannya sendiri, tapi siapa mendengarkan nasihat ia adalah bijak. Nah, ayat ini 15-16 mengajarkan Anda dan saya tentang bagaimana kehidupan yang bijaksana. Artinya Tuhan mau supaya Tuhan memberikan kepada kita spirit of wisdom, untuk kita mengerti bagaimana kita menyingkapi semua kehidupan kita, dalam mengambil keputusan, dalam menjalani hidup, dalam menghadapi pencemooh, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi proses. Saya percaya Tuhan mau kita menjadi pribadi yang bijaksana. Bijaksana dalam pengambilan keputusan, bijaksana dalam menyingkapi semua hal yang tidak baik yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Intinya saya percaya Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang hidupnya bijaksana. Kehidupan yang bijaksana sangat penting. Di ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita sangat bijaksana. Lalu yang ketiga, ini juga bicara tentang bagaimana pengaruh kata-kata itu penting sekali. Pengaruh kata-kata itu kuat sekali. Ayat 13 berkata, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, orang benar dapat keluar dari kesukaran. Ayat yang ke-14, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang dapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Nah, ini bicara mengajarkan kepada kita hal yang ketiga tentang bagaimana the power of word, pengaruh atau kuasa dari sebuah perkataan. Nah, Amsal ini mengingatkan Anda dan saya tentang kekuatan, the power of word, kekuatan daripada sebuah kata-kata, di mana kata-kata yang baik dapat membangun kehidupan seseorang, tetapi kata-kata yang jahat dapat merusak kehidupan orang. Itu sebabnya be careful what you speak, be careful what you say. Hati-hati dengan apa yang Anda ucapkan, hati-hatilah dengan apa yang Anda katakan, karena hati dalam setiap perkataan kita, semua perkataan yang keluar dari mulut Anda akan memberikan pengaruh, baik itu pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk. Itu sebabnya hati-hati dalam mengeluarkan perkataan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita, dikatakan bahwa lidah seorang murid ketika dia mengucapkan perkataan keluar, itu membangun dan memberi semangat kepada yang letih lesu. Harusnya setiap perkataan kita yang keluar itu memberikan semangat kepada orang lain, membangun orang lain, menguatkan orang lain. Makanya Amsal berkata, perkataan yang diucapkan dengan tepat itu seperti apel dalam pinggan emas. Hati-hati dalam perkataan. Makanya Alkitab juga mengingatkan kita, lebih cepat untuk mendengar tapi lamban untuk berbicara. Bukan berarti kita lambat untuk merespon,
Tetapi saudara, sebelum kita mengatakan sesuatu, kita harus mikir mencernanya. Apakah perkataan yang keluar dari hidup saya memberkati, membangun orang lain, atau memberi dampak yang positif, atau memberi dampak yang buruk. Roh Kudus ingatkan kepada kita sebelum kita mengucapkan perkataan kita, mendingan kita mencernanya terlebih dahulu. Apakah dengan saya ngomong seperti ini, itu membangun orang lain, memberikan nilai yang positif, memberikan dampak yang positif, atau malah merusak dan sebagainya. Itu sebabnya sekali lagi, hal yang ketiga yang kita pelajari dari ayat ini adalah bagaimana pengaruh kata-kata dalam kehidupan kita. Lalu kita juga belajar di yang terakhir di ayat 19 sampai ayat 22. Dikatakan seperti ini, saudara. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ayat 22 lompat dikatakan seperti ini. Orang yang berdusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Saudara, apa yang arti yang kedua, yang terakhir ini yang sebelum saya tutup? Yang ketiga, kita bicara mengenai pengaruh kata-kata. Bagaimana kata-kata yang baik akan membangun, kata-kata yang positif akan menguatkan setiap orang, bahkan kata-kata yang jahat akan merusak. Yang keempat, yang terakhir di ayat 19 dan 22 bicara tentang bagaimana kalau kita ngomong, kita harus ngomong kebenaran dan menjauhi yang namanya kebohongan. Saya percaya bahwa kalau Anda baca di sini, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Ayat 19 juga mengatakan hal yang sama. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selamanya, tetapi lidah dusta hanya sekejap mata. Intinya yang terakhir yang saya mau bagikan dari ayat ini yang kita bisa pelajari, bagaimana kita menjauhi semua kebohongan dan mengatakan kebenaran. Menjauhi semua kebohongan dan menyatakan kebenaran. Ini penting sekali. Orang yang suka bohong, sekali lagi saya katakan saudara, adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi saudara dengar baik-baik, orang yang mengatakan kebenaran itu akan hidup selama-lamanya. Jadi dalam kehidupan ini bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana dalam menyikapi kehidupan, kita harus menjadi orang yang menjauhi kebohongan dan selalu menyampaikan, mengatakan hal yang benar. Jadi saya menyimpulkan dari Amsal pasal 12 ayat 11 sampai 22 ini mengajarkan tentang hal-hal yang penting sekali. Bagaimana kita penting untuk bekerja keras, karena itulah menyikapi yang namanya hidup bijaksana. Hidup bijaksana, dia mementingkan kerja keras, dan dia memperhatikan bagaimana kehidupannya bijaksana, dia punya kejujuran, dan hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Dan saya percaya inilah hidup yang bijaksana. Saya berdoa dari tempat ini, mari kita pagi hari ini melalui renungan pagi menjadi orang yang hidup bijaksana. Dalam menyikapi seluruh kehidupan ini, kita menjadi orang yang jujur, menjauhi semua kebohongan, dan mengatakan kebenaran. Dan saya berdoa supaya kita tetap memperhatikan bahwa kerja keras penting. Doa memang penting, tapi harus diimbangi dengan kerja keras. Kita nggak boleh menjadi orang yang malas, kita harus hidup bijaksana. Dan saya percaya God will bless you with abundantly and overflowing. In Jesus name. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kami mengucap syukur untuk renungan pagi, mengajarkan kami bagaimana kami hidup bijaksana. Kami menyikapi kehidupan ini tidak malas, tapi kami menganggap, meyakini, mempercayai bahwa kerja keras itu penting Tuhan. Kami juga percaya bahwa kami harus hidup bijaksana dalam perkataan. Kami menyadari ada kekuatan perkataan yang luar biasa. Biar perkataan kami yang keluar membangun, memberkati, bukan merusak. Kami juga percaya Tuhan bahwa kami harus menjadi orang yang jujur, menjauhi semua kebohongan dan berkata-kata tentang kebenaran saja. Dan biar kami menjadi orang yang bijaksana. Beri kami spirit of wisdom supaya kami bisa hidup bijaksana. Tuhan, aku memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, memberkati mereka yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang mengalami masalah pergumulan Kau kasih jalan keluar. Aku memberkati mereka di dalam nama Yesus, dan aku berdoa secara khusus pagi hari ini spirit of wisdom menguasai mereka, biar kami menjadi orang yang bijaksana, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa biarlah pagi hari ini kita memulai kehidupan kita menjadi orang yang bijaksana, menjauhi semua kebohongan dan berkata yang benar. God bless you. See you next time dalam acara renungan pagi berikutnya. God bless you.